semuanya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Saat ini kita belajar di kelas 6 pada tema 1 yaitu Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 pembelajaran 1. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan untuk dikuasai oleh siswa dalam muatan pembelajaran IPA adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya, kompetensi dasar dalam muatan pembelajaran IPS. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran satu ini adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita mulai ke tahap pembelajaran. Selamat belajar! Coba perhatikan tumbuhan yang ada di lingkunganmu. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang cermati teks berikut. Kalian mengetahui tanaman jagung, bukan? Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekutu bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani juga harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, setelah mempelajari teks tadi, kita mengetahui teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Sekarang kita akan mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Ibu guru memberikan 2 contoh terlebih dahulu. Ide pokok paragraf pertama adalah
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Ide pokok paragraf kedua adalah jagung dikembangbiakan dengan menanam biji. Nah, sudah jelas bukan? Sekarang tugas kalian untuk mencari ide pokok paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Berikut adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Merupakan jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih sejenis. Penyerbukan ini kerap disebut dengan istilah persilangan atau kawin silang. Yang terakhir, penyerbukan bastar. Merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di negara Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar berikut. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Daun campak atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan menyambut tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara-negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Berikut adalah negara-negara anggota dari ASEAN. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Malaysia dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Singapura dengan ibu kotanya Singapura. Brunei Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan, Thailand dengan ibu kotanya Bangkok, Filipina dengan ibu kotanya Manila,
Kamboja dengan ibu kotanya Phnom Penh, Vietnam dengan ibu kotanya Hanoi, Myanmar dengan ibu kotanya Naypyidaw, Laos dengan ibu kotanya Vientiane. Berikut adalah 5 tokoh pendiri ASEAN. Ada Malik dari Indonesia, Chiko Ramos dari Filipina, S. Raja Ratnam dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Tanat Toman dari Thailand. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Berikut adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi yang disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Campes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani. Negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari aksara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan sial kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah ca yang berarti tumisan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam.
Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain. Menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Patau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lu Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Sai Bat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bangku kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Adalah kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua yaitu dataran berbentuk gugusan kepulauan.
Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Setelah semua yang kita pelajari tadi, sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Banyak hal yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya.